wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatijah, para hujat, para hujajah yang sama-sama kita hormati, Al-Ustaz Nur Mahmudin SPDI selaku pembimbing dalam taklim kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua DKM Nurul Iman Al-Ustaz Romli PDI, yang beliau sekaligus sebagai wakil ketua taklim gabungan taklim tingkat Dusun 2 Kalijambe. Yang terhormat unsur aparatur pemerintah, alhamdulillah Pak Dusun 2 Pak Karni bisa hadir. Alhamdulillah Bapak sekalian, berkat doa kita kemarin beliau diberi cobaan ya, sakit. Alhamdulillah sebenarnya nih masih uyuh, masih ada lemes, tapi alhamdulillah ya, doa kita dia bisa hadir karena begitu kecintaannya kepada rakyatnya, terutama di Dusun 2 beserta para ketua RW, ketua RT Dusun 2 Kalijambe yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Falah Ustaz Firdaus, sekaligus sekretaris taklim Dusun 2 Kalijambe beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Hikmah beserta pembina dan pengurus dan jajaran. Yang saya hormati para ketua musola Dusun 2 tadi dari Al-Hakim dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kemudian yang saya hormati para ketua majelis taklim kaum ibu Dusun 2 Kalijambe, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Dusun 2 Kalijambe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut memungkinkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rabbul Ilmi, mudah-mudahan taklim yang sengaja kita bentuk dalam konteks dalam lingkup Dusun 2 ini membawa keberkahan bagi kehidupan di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam adalah kita lipat curahkan hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu beristiqomah, yang selalu berkomitmen dan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan ajaran-ajaran beliau mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya selaku ketua taklim tingkat Dusun 2 Kalijambe mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kita, mudah-mudahan niat baik kita mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu sebagai visi dan misi dari taklim ini adalah yaitu
supaya kita ini di surga ini mendapat cucuran rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kita maklum, kita pada saat ini sudah memasuki tahun bulan Hijriah, itu bulan apa Pak? Bulan Rajab. Tentu kita sudah banyak pencerahan, penjelasan dari Ustaz kita keutamaan bulan Rajab. Kita diharapkan untuk banyak beristighfar karena bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita bisa memasuki bulan Syaban dan nanti kita bisa masuk kepada bulan suci Ramadan. Itulah sebagai doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kalau dari penanggalan Masehi bertepatan juga ya, kita sudah memasuki tahun 2025 ya. Sekarang sama-sama tanggal 5 ya, pada hari itu. Dan tentu dengan seiringan perjalanan waktu ya, karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Pada kesempatan ini melalui taklim, melalui majelis yang mulia ini, saya mengharapkan marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa umur kita ya. Ya tentunya kalau masalah umur tidak ada syarat harus tua kalau meninggal ya. Tidak ada syarat harus muda. Semuanya kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan besarnya, sejauh mana persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sekarang kita lakukan adalah dalam rangka kita mengumpulkan amal-amal kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga dari taklim ini mengharapkan untuk selanjutnya kita melakukan regenerasi, karena mungkin di era kita nanti 10-20 tahun yang akan datang nggak tahu jadi apa kalian ya. Tapi dari sisi akidah, saya berharap ini perlu ada upaya untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Saya melihat upaya di masjid-masjid di Dusun 2 nih, Pak Adi, sudah bagus ya, karena saya lihat di masing-masing masjid musola ada yang namanya wajah masjidnya. Karena saya melihat begini Pak, ada satu perhatian saya ketika saya melihat di media sosial, ditanya saja yang namanya sekarang generasi milenial, Gen Z, itu ditanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Semuanya rata-rata dari 3-4 orang ditanya itu nggak tahu, tapi dia tahu Al-Quran, suka baca dan baca. Sholat tidak? Sholat kadang-kadang. Itu jawabannya polos. Nah ini membuktikan betapa urgensinya bagi kita. Makanya saya mengajak kepada tokoh masyarakat, para ulama, para ustaz, para guru, para DKM, takmir masjid, mari bersama-sama anak kita ini, terutama adalah penanaman akidahnya. Karena tantangannya itu adalah beda dengan kita kondisi sekarang. Kalau kita alhamdulillah Pak ya, kita dibesarkan dididik oleh generasi sebelumnya orang-orang tua kita, sehingga pada saat ini pencapaian bersama seperti ini. Itu ya untuk pemahaman agamanya masih beragam. Itulah yang barangkali yang perlu kita lakukan, kita upayakan di lingkungan Dusun 2 Kalijawi. Masuk pada hari tema berkaitan dengan pengajian, nanti Pak Ustaz dijelaskan berkaitan dengan ucapan Natal, kemudian pinjol, kemudian juga adanya pinjaman dan judi online, dan tentu juga online dan yang lainnya. Ini juga harus menjadi perhatian kita, karena kalau kita lihat di media massa dampaknya sudah begitu besar kepada kita. Banyak perceraian terjadi itu gara-gara judi online. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Tentu kalau menurut saya
kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ketika kita akan dari ajaran Allah dan Rasulnya, insya Allah kehidupan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita sebagai generasi penerus yang terus memperjuangkan panji-panji Islam di wilayah kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita semuanya selalu terus diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan terus berkomitmen untuk mengamalkan ilmu-ilmunya sehingga kita sebagai jamaah bermanfaat dalam rangka untuk menuju kesempurnaan kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang di depan, agak ke depan lagi, takutnya saudara-saudara kita, jamaah kita masih banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat demi nasihat dari para guru-guru kita, dari ustadz kita, wabil khusus tadi yang disampaikan oleh ketua, bahwa kita jangan sampai orang tua kalah dengan gadget, karena gadget membawa kesesatan. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tugas orang tua sangat besar. Makanya pada pagi hari ini ada sedikit bahasa talabul ilmi fardhun ala kulli muslim wal muslimatin. Datangnya kita adalah talabul ilmi. Maka hari ini kita bersama-sama, walaupun sudah umur, kita belajar. Karena apa? Mungkin pada waktu kita kecil kita tidak tahu, sekarang diomongin atau sekarang diajarin oleh yang muda, maka yang muda lebih tahu. Makanya kepada ibu-ibu biasanya yang suka ngobrol sementara di stop dulu, ya, dengerin nasihat, dengerin yang namanya tolabul ilmi, mendengarkan. Kalau bahasa agama mustahil mendengarkan. Jadi jangan ngomong sendiri baik, ya, jangan ngomong dewek. Jadi dengarkan agar apa? Nanti pulangnya mendapat ilmu. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum melanjut kepada acara inti atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, yaitu Ustadz Nur Mahmudin SPDI, maka kesempatan ini karena kita juga punya pemimpin, walaupun satu dusun yang namanya kepala dusun, Pak. Jadi kepala dusun akan memberikan wawasan atau bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan dusun kita menjadi orang yang amanah. Mudah-mudahan dusun kita menjadi yang fleksibel, memimpin warganya menjadi baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Oleh karenanya pada pagi hari ini tidak indah kalau Bapak Dusun tidak memberikan satu nasihat. Maka kepada beliau, Bapak Dusun kami yang terhormat, dipersilakan untuk berdiri di sini. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Yang kedua, saya hormati Bapak Gus Firdaus Ustaz. Yang saya hormati juga Ketua DKN Ustaz Romli ya. Yang saya hormati seluruh para tokoh masyarakat. Ya, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih, di sini saya sedikit dikasih untuk meluangkan acara Pak Ustaznya. Saya minta maaf ya, maklum saya memang orangnya seperti ini. Tak kenal, tak akan saya sekalian biar mengenal bahwa saya Pak Dusun Karmi yang mewakili daripada pemerintahan Desa Lambang Sari. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita masih diberikan sehat, nikmat, hingga tidak ada hentinya. Selawat serta salam kita curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, kita pengikutnya, mudah-mudahan selalu eksis dan selalu setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya di kalangan di dalam bermasyarakat Pak Ustaz, saya tuh udah terbiasa. Benar atau tidak benar apa yang saya ucapkan, itulah adanya. Yang pertama, saya sangat terima kasih sekali yang adanya kegiatan taklim sedusun dua kampung Kaligambil luar biasa. Yang harusnya kita tidak kenal jadi kenal, yang harusnya saya kagak kenal, alhamdulillah saya jadi kenal. Karena modal saya cuma Al-Fatihah Pak Ustaz. Tapi insya Allah dengan niat saya, tujuan saya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun bagaimana juga saya adalah orang Islam, walaupun kata sebut Islam keturunan. Mudah-mudahan para generasi semua kita kerjasama. Ayolah kita bangun bersama-sama. Marilah kita bangun Desa Lambang Sari dengan keagamaan. Karena sekarang sudah luar biasa Pak Ustaz. Ya, udah ada mall dan sebagainya. Ke kampung Kaligambil ini udah ada grand. Waduh, kalau kita kurang-kurang awas dengan anak-anak kita berbahaya juga. Kalau kita sebagai orang tua, ayolah kita dorong anak-anak kita agar bisa menumbuhkan. Ya, terima kasih dengan Bapak Andi Budiman, Pak ini teman terkenama ya, Pak Gus Firdaus. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian himbauan dari Pak Dusun kita mewakili pemerintah Desa Lambang Sari yang insya Allah ke depan lebih baik. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan pengajian atau tausiah yang setiap rutin dilakukan oleh guru kita. Mudah-mudahan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita nanti yang hadir di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langkah demi langkah catatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun pulangnya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Baik Bapak Ibu hadirin, mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Nur Mahmudin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Gabungan Sedusun 2 Kampung Kayajambe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan umarah kita, kepala dusun 2 kita yang tadi sudah menyampaikan dukungannya kepada kita dalam kegiatan-kegiatan positif ini. Mudah-mudahan beliau, Bapak Karmi, beserta seluruh jajaran para guru pemerintah di lingkungan kita senantiasa diberikan sehat afiat, panjang umur. Apa-apa yang menjadi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita mendukung syiarnya agama kita di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Gabungan Fadilatul Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Supandi Budiman MSI, serta seluruh jajaran para ketua DKM Masjid dan Mushola Sedusun 2, bil khusus yang kita hormati Sohibil Bait, tuan rumah pada kesempatan hari ini, yaitu Ustadz Romli MPD beserta keluarga besar daripada Masjid Nurul Iman, Ustadz Uus Firdaus, Bapak Haji Musa, Ketua Majelis Taklim, kaum bapak dan kaum ibu semuanya, yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan subuh hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada di bulan Rajab kita hari ini. Ada di bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan mulia. Yang mulianya itu bukan dikatakan sama orang. Mulianya Allah yang nyebutin langsung dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Salah satu daripada 4 bulan itu adalah bulan Rajab. 3 bulan lainnya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan misah dewekan, yaitu bulan Rajab, di mana hari ini kita berada di dalamnya. Bulan Rajab banyak sudah disampaikan sama guru-guru kita, tapi sebagai tanbih agar kita selalu ingat, orang yang beribadah di bulan-bulan mulia, kalau dia ngelakuin ibadah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Amin. Tapi juga orang yang melakukan amal perbuatan maksiat di bulan-bulan mulia, termasuk di bulan ini, bulan Rajab, maka dosanya juga akan berlipat-lipat ganda. Tadi ajarin nama guru kita banyakin istighfar. Tadi kita sebelum mulai kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita banyakin tasbih.
Subhanallahil hayyil qayyum. Kita baca tuh amalan-amalan yang diajarin sama guru-guru kita yang keseluruhannya insya Allah ma'thur, ada sumbernya dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan juga hari ini kita masuk di tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru 2025 Allah Subhanahu wa taala senantiasa kasih sehat sama kita, panjang umur dalam ketaatan. Karena percuma panjang umur kalau isinya masih, percuma panjang umur kalau kagak ada taatnya. Maka mudah-mudahan kita dikasih sehat afiat, dikasih panjang umur, semuanya isinya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongin tahun baru sama Natal udah lewat, Pak. Kalau kita mau membahas di sini, kayaknya besok giliran tahun baru sama Natal udah lupa lagi. Betul? Betul. Kalau kita bahasnya itu sekarang, wah, baru ketemu pengamalannya 12 bulan lagi. Saya pikir kayaknya udah lupa lagi tuh ibu-ibu. Udah lupa lagi tuh bapak-bapak terkait dengan hukum mengucapkan selamat Natal sama tahun baru. Udah gampangnya begini aja. Kita kagak punya kepentingan buat ngucapin itu, ngapain ngamalin sesuatu yang orangnya juga minta sama kita. Pakai segala kita mempermasalahkan. Kenapa sih kagak boleh? Ngapain pakai dibahas itu? Orang di lingkungan kita, orang kita semuanya. Kepentingan kita apa? Kalau ada kepentingan mengucapkan Natal dan Tahun Baru, itu buat umarok kita saja. Karena umarok kita itu menaungi daripada warga-warganya, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kalau kita mah udah muasyarah aja, kita bergaul, bertetangga, bermasyarakat dengan cara yang baik. Jadi kalau ngomongin ucapan selamat Natal, ada yang bolehin, ada yang makruhin, ada yang haramin. Cuma satu madhab yang hukumnya makruhin, Syafi'i. Sisanya haramin semuanya. Ngucapin selamat Natal. Kelar. Nanti kita bahas lebih banyak kalau panjang umur nyampe mau Natal. Kalau sekarang dibahas panjang-panjang, lupa ngamalinnya masih ngerti tangnya. Abok orang sini gak ngerti tangnya. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf saya ceritanya udah bikin ini kekopian, tapi lupaan di fotokopi. Tangan malam sampai di rumah tukang fotokopi udah pada nutup. Jadinya saya cuma ngeprint doang di rumah, dapat 10 biji yang kagak keduman kertas. Bisa lihat ada di grup RW, bisa lihat di grup masjid, udah difotoin sama pengurusnya. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau mengisahkan bahwa suatu hari ada utusan orang-orang miskin datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan orang miskin datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu utusan ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Rasulul Fuqara'i ilaika." Ya Rasul, saya ini adalah utusan dari rombongan orang-orang miskin. Kita kalau kedatangan rumah kita sama orang miskin, gimana tanggapan kita, Pak? Masih ada nggak tuh di sini yang keliling bunyi assalamualaikum dan begini? Assalamualaikum. Ada nggak tuh? Ada ya? Itu siapa itu? Itu siapa itu yang assalamualaikum begitu? Pak RT. Kalau RT nyari
Ustaz. Siapa tuh yang assalamualaikum yang begitu? Assalamualaikum. Tuh kan minta orang miskin bukan? Orang miskin bukan? Ini sama apa yang datang menghadap Rasulullah tapi nggak pakai assalamualaikum begitu. Adanya di kita doang kayaknya assalamualaikum yang begitu. Utusan orang miskin datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampaikan, ya Rasulullah, saya ini adalah utusannya orang-orang miskin menghadap kepadamu. Apa yang disampaikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jadi pelajaran buat kita. Apa yang disampaikan Nabi? Marhaban bika wa biman jita min indahum jita min indi qaumin ahabbahumullah. Selamat datang, selamat datang. Ente datang dari kaum yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang miskin datang ke rumah Nabi, utusan orang miskin datang ke rumah Nabi. Apa yang Nabi sampaikan? Marhaban bika, selamat datang. Beda sama kita. Nitip pesan orang anaknya, tolong bilangin emaknya kagak ada. Maaf dulu, bapaknya kagak ada. Maaf dulu, emaknya kagak ada. Di hati tuh kalau ngomong kalimat kagak ada, takutnya maksudnya mati. Emaknya kagak ada, emaknya udah mati. Diaminin sama malaikat. Yang Rasulullah ajarkan nama kita, datangan kamu dihormati. Apalagi tamunya itu orang-orang miskin, ini adalah tamu-tamu orang-orang kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu utusan ini menyampaikan keluh kesahnya orang miskin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, yaqulul fuqara innal aghniya dhahabu bil khairi kulli hum yahujuna wa la naqdiru alaih wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih wa idza maridu ba'athu bi fadli amwalihim dukhran. Ya Rasul, orang-orang miskin mengutus saya ingin ngaduin kepadamu. Apa yang diaduin? Enak jadi orang kaya, kagak enak jadi orang miskin. Orang kaya segala macam model kebaikan, amal ibadah bisa dia lakuin, bisa dia perbuat. Yang kita orang miskin kagak bisa. Sekarang ini orang yang mau berangkat haji 2025 udah pada persiapan. Ada yang udah tes kesehatan, ada yang udah nyiapin duit. Orang kaya tuh yang mau berangkat haji. Kata orang miskin, orang kaya enak musim haji bisa berangkat haji, kami nggak bisa ya Rasul. Orang kaya bisa sedekah, kami nggak bisa ya Rasul. Orang kaya kalau sakit bisa berobat, kami nggak bisa ya Rasul. Ada BPJS, pakai kis, ngantrinya lama. Hari ini berobat, ntar baru ketemu dokter sebulan kemudian. Jadwal operasi bulan depan, tahu-tahu dokternya nggak ada. Belum mati kan? Enak jadi orang kaya ya Rasul, segala macam amal ibadah bisa dilakuin. Kami nggak bisa, kami nggak bisa. Kayak orang kaya, dia bisa sedekah, kami nggak bisa. Dia bisa berbagi, kami nggak bisa. Lagi sakit bisa ngamplopin orang, doain gua ya biar gua cepat sembuh. Ngamplopin sama orang, bukan kita bawaan dan jeruk. Kalau kita ngomongin orang kaya, kagak ngamplopin duit. Kalau kita jenguk orang kaya, kagak kan ya? Kita ngamplopin gocap. Orang kaya gocap buat bayar parkir doang. Ngamplopin gocap kan orang kaya, udah buat lu aja dah, buat lu aja. Enak jadi orang kaya ya Rasul, orang miskin kagak enak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Kalau Rasulullah SAW, Nabi menjawab, baligh anil fuqara, sampaikan kepada mereka dariku
anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin laisa lil aghniya minha syai'un. Kata Nabi, orang miskin kalau sabar ridho sama miskinnya falahu thalathu khisalin, dia dapat 3 keutamaan yang orang kaya kagak bakal bisa dapat. Orang miskin sabar ridho sama miskinnya, maka dia akan dapat 3 kemuliaan yang orang kaya kagak dapat. Apa tuh 3 kemuliaannya? Yang pertama, inna fil jannati ghurfatan min yaquti hamra yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqirun aw mu'minun faqirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, entar di surga ada satu bangunan istana terbuat dari batu yakutan hamra, batu yakut yang warnanya merah. Yang zuru ilaiha ahlul jannah, orang yang ada di surga ngeliatin tuh istana itu, kama yanzuru an-nujum, sebagaimana mereka melihat malam-malam lagi gelap kelihatan bintang. Pengen masuk tapi nggak boleh. Pengen masuk ke istana itu tapi kagak boleh. Yang boleh masuk cuma nabiyyun fakirun, nabi tapi miskin. Syahidun fakirun, orang mati syahid tapi miskin. Mu'minun fakirun, orang Islam, orang beriman tapi miskin. Orang kaya nggak masuk. Pak Dusun Masuk. Emang lagi ngomongin orang miskin ya. Kalau Pak Dusun katanya masuk, berarti kayak kedoain Pak Dusun jadi miskin ya. Tapi itu istana di surga itu, orang-orang di surga pengen masuk Pak, tapi nggak bisa. Dicek dulu sama malaikat, ada barcode-nya. Wah, di dunia harta lu ganda lu banyak, rumah lu 2, mobil lu 2, bini lu 2, apa nggak boleh? 1. Yang boleh masuk cuma orang miskin. Kemuliaan pertama, ada tempat-tempat khusus di surga yang bisa masuk cuma orang miskin. Orang miskin. Nabi aja kalau kagak miskin nggak boleh. Nabi kalau nggak miskin kagak boleh. Nabi kalau kagak miskin kagak boleh. Maka Pak Kardus kalau kagak miskin nggak boleh. Bapak Ketua kalau kagak miskin nggak boleh. Pak RW kalau kagak miskin kagak boleh. Kagak ada yang boleh masuk kecuali rombongan orang-orang miskin. Keutamaannya sama. Pengen masuk kagak boleh. Kayak orang miskin lagi di dunia pengen masuk ke tempat jalan-jalan, kagak bisa masuk, kagak punya duit buat beli tiket. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawm. Orang miskin masuk surga duluan daripada orang kaya. Takarannya berapa? Setengah hari. Setengah hari di akhirat. Orang miskin udah masuk, kejar setengah hari, orang kaya baru pada masuk. Lebaran cuma setengah hari. Wa miqdaru mi khamsi mi'ati amin. Itu setengah hari, takaran waktu dunianya sama kayak 500 tahun. Orang miskin udah pada nyobain semua fasilitas di surga. Ini udah dicobain 500 tahun, ini udah dicobain.
Bahasanya buahan makanan di surga. Ini lu cobain, lu cobain, cobain. Apa bidadari yang di surga? Ini lu cobain, ini cobain, ini cobain. Udah puas tuh di surga. Baru orang kaya masuk. Kata orang kaya enak juga di surga ya. Kata orang miskin, gua udah nyobain semuanya. Bedanya setengah hari waktu akhirat, tapi takaran di dunianya 500 tahun. Orang miskin masuk surga lebih dulu. Sampai di sini disampaikan, wa yadkhulu Sulaiman bin Daud alaihi wasallam al-jannata ba'da dukhulil anbiya alaihi wassalatu wassalam bi 40 aman. Nabi Sulaiman masuk surga jaraknya sama nabi-nabi yang lain 40 tahun. Nabi yang lain pada masuk surga, Nabi Sulaiman belum masuk surga. Kenapa? Nabi Sulaiman dia raja, dia orang kaya, punya tahta, punya harta, punya wanita. Makanya lagi segituan saya lagi ngaji tentang poligami sama guru saya. Ada orang-orang orientalis, kiai lagi di pondok, orang orientalis itu ngebahasain Nabi katanya, naudzubillah waliyadzubillah, doyan perempuan, nikahnya banyak katanya. Nabi Muhammad katanya bininya banyak. Padahal kan Nabi membeda sama kita ya. Nabi membeda sama kita ya. Maka guru saya bilang, bininya Nabi Sulaiman tahu nggak bininya Nabi Sulaiman? 100 coba. Boleh jadi masuk surganya beda 40 tahun. Makanya tadi saya bilang, yang punya rumah 2, yang punya mobil 2, yang punya bini 1, 2, masuk surganya belakangan. Hisab. Saya ngomong gini Bu, bapak-bapaknya kalau lagi kongkok ngomongin janda mulu. enggak Pak, enggak Pak Ustadz, enggak. Sampai di kampung saya ada Bang RW ngaji rajin, lagi korban ngaji izin. Bang Ustadz izin, Bang RW, orang di RT 3 ada janda pada berantem. Ya berantem apa RW turun tangan. Iya bapak boleh Bu. Saya ngomongin gini Pak tuh, banyak bininya maka masuk surganya belakang. Itu keutamaan kedua. Orang miskin masuk surga duluan. Yang ketiga, keutamaan orang miskin daripada orang kaya. Idza qala al-faqir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang miskin zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishan, ikhlaskan Allah. Wa qala yaqulul ghaniyyu bidhalik. Orang kaya begitu juga zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama zikirnya, ikhlasnya sama, pahalanya beda. Banyakan siapa? Banyakan pahalanya zikir orang-orang miskin. Bahkan disampaikan di sini ya, walam yalhaqul ghaniyyu al-faqira wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha 10,000 dirham. Orang kaya kagak bakal nyamain pahalanya orang miskin dengan zikir kalimat tersebut, meskipun dia barengi baca kalimat zikir itu dengan sedekah sebanyak 10.000 dirham. Kagak bisa nyamain pahalanya orang miskin. Zikirnya sama, pahalanya beda. Wa kadzalika amalul birra kulluha. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Sholat orang miskin, amal sholat orang kaya, pahalanya banyakan mana? Banyakan orang miskin. Ngopi, orang miskin ngopi baca bismillah, orang kaya ngopi baca bismillah, alhamdulillah, pahalanya banyakan mana? Banyakan orang miskin. Berarti jadi orang miskin enak nggak? Enak nggak? Lah, kagak sukses ini gua ngejarin ini nih. Masih coba ada kagak. Jadi orang miskin enak apa kagak? Masih kagak. Jawaban
Saya nyampein ini bukan motivasiin Bapak Ibu jadi orang miskin, bukan. Tapi saya nyampein ini agar kita bisa sebagaimana kisah ini. Saya habisin dulu ceritanya. Udah kelar disampaikan 3 perkara tersebut, faraja ilaihim ar-rasulu, utusan orang miskin balik. Fa'abarhum bidzalika, nyampein apa yang disampaikan Nabi tentang 3 perkara tadi. Faqalu, orang miskin kemudian berkata, radina ya Rabb, radina ya Rabb, ya Allah, kalau gitu sekarang saya ridho dah biar kata miskin. Maksud saya dalam hal ini membahas ini adalah agar kita senantiasa bersyukur apapun kondisi yang menimpa kita. Kaya alhamdulillah, miskin juga alhamdulillah. Jangan kayak orang sono dikasih duit cepet alhamdulillah, dikasih duit 2.000 alhamdulillah katanya. Jangan kayak orang sono kaya banyak dikit alhamdulillah, tetap taat ibadah kepada Allah karena yang miskin punya keutamaan yang orang kaya nggak bisa dapat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ngomongin orang miskin dalam hal ini? Karena banyak zaman sekarang orang pengen kaya, pengen dapat duit, menghalalkan berbagai macam cara. Apalagi zaman sekarang, zaman digital, nyari duit gampang. Ada yang nyari duitnya joget, pakai TikTok, kurang banyak dapatnya joget doang, akhirnya promosiin judi online. Ada yang ngelakuin judi online-nya. Zaman sekarang banyak orang yang akhirnya terpedaya, mungkin judi yang zaman sekarang sama judi zaman dulu beda. Zaman sekarang mah kita kagak kumpul, kagak kayak orang main judi, nggak kayak orang zaman dulu. Haram kita cuma ngetik-ngetik HP, ilok katanya haram kayak judi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang harus samakan bahwa sesuatu yang kategorinya judi itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Setuju? Setuju? Mau judi yang kayak gimana aja, itu semuanya adalah perbuatan yang dilarang sama Allah. Nih dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berkurban atas nama berhala, itu adalah perbuatannya syaitan yang najis, yang keji, maka jauhilah, diharamkan sama Allah. Jadi jangan bilang kalau seandainya judi zaman sekarang namanya kan bukan judi, main slot. Jangan dianggap itu tidak judi, itu judi. Apa aja sih yang kategorinya judi? Sesuatu yang di dalamnya terjadi pertaruhan, itu adalah perjudian. Bahkan orang lombanya benar, main bola, lombanya benar, olahraga, main bulu tangkis. Tapi olahraganya dia taruhan di situ, apa taruhannya? Yang menang kagak bayar. Ada nggak yang begitu? Yang kalah yang bayar tempat. Itu seperti pertaruhan. Dia ngeluarin duit untuk bertaruh. Siapa yang menang? Dia yang selamat. Maka itu juga seperti perjudian. Perlombaan di mana hadiahnya diambil daripada pendaftaran pembayaran dari peserta, itu juga bagian dari perjudian. Apalagi ini memang benar-benar kayak orang taruhan. Duit masukin, masang salawat. Alhamdulillah menang, alhamdulillah, masih syukur juga dia alhamdulillah. Apakah kemudian dengan
halaman belakang. Yang di kitab, yang di HP, di halaman selanjutnya. Permainan itu ma huwa mubahun, ada yang hukumnya mubah. Mainan di HP ada yang hukumnya mubah. Ma huwa mustahab, ada yang hukumnya sunnah dianjurin. Wa minhu ma huwa makruh, ada yang hukumnya makruh. Wa minhu ma huwa muharram, dan dalamnya juga ada yang hukumnya haram. Permainan yang dilakuin baik yang di dunia nyata atau yang di HP itu ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya dianjurkan, ada yang hukumnya makruh tidak disukai Allah, ada yang hukumnya itu haram. Permainan apa yang hukumnya itu mubah? Permainan apa yang hukumnya itu sunnah? Permainan apa yang hukumnya itu makruh, dan permainan apa yang hukumnya itu haram? Di sini dijelaskan. Faminal la'ibil mubahi al-musabaqah al-masyru'ah al-aqdam wa suhun. Permainan yang hukumnya mubah itu adalah perlombaan yang tidak ada taruhannya, yang dia bermanfaat bagi tubuh, kayak olahraga, lomba bola itu boleh, mubah. Lomba main badminton itu boleh, mubah. Bocah begitu zaman lato-lato, lomba main lato-lato boleh nggak Pak? Kata ibu-ibu, berisik. Kalau berisik mengganggu orang kagak jadi mubah, tapi kalau tidak mengganggu maka hukumnya mubah. Jadi perlombaan-perlombaan yang dia itu hukumnya mubah, itulah perlombaan yang di dalamnya dia tidak ada unsur pertaruhan. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada 4 syarat kalau perlombaan ataupun permainan itu mau dihukumi mubah. Apa aja? Yang pertama, tidak ada unsur hinaan yang merendahkan harga diri. Lomba main bola, hadiah diambil dari sponsor. Pendaftaran bukan untuk beli hadiah, tapi untuk operasional itu boleh. Dan dalam perlombaannya tidak ada tuh yang namanya main kata-kataan, tawuran, maka hukum perlombaannya boleh. Kemudian perlombaannya tidak menyebabkan doror pada manusia. Apa doror itu? Kerusakan pada manusia atau hewan. Lomba tinju, orang yang sampai sakit bisa halal. Lomba sabung ayam, ayamnya jadi pada sakit, kagak jadi halal. Adu domba, domba diadu-adu bisa jadi halal. Ya. Adu cupang, itu menyebabkan doror. Apa doror? Kerusakan pada si hewan, maka itu juga diharamkan. Kemudian yang ketiga, tidak memalingkan dari sholat dan kewajiban agama yang lain. Main PS, bocah di bocah bisa halal kalau kagak dikit lupa amal sholat. Main HP, game online bisa halal kalau tidak melupakan sholat selama tidak ada taruhan di dalamnya. Dan yang keempat syaratnya itu adalah tidak mengarahkan kepada dusta. Allah yukhrijahu ilal halafil kadhib, kagak ada bohong di dalamnya, nggak ada perbuatan yang curang di dalamnya. Maka hukum daripada permainan atau perlombaan itu hukumnya boleh. Sekarang permainan yang sunnah gimana? Permainan sunnah itu permainan yang melatih diri seseorang biar bisa perang, seperti main panah-panahan, berenang, itu adalah yang disunnahkan. Berkuda. Permainan yang dimakruhkan permainan yang apa? Permainan yang makruh seperti adu burung, adu merpati, karena bisa melalaikan orang dan bikin ketagihan. Dan permainan yang haram yang seperti apa? Wa minal la'bil muharram indal fuqaha kullu lu'batin fiha kimarun. Permainan yang hukumnya haram, game online hukumnya jadi haram. Apa itu? Game online, permainan-permainan yang di dalamnya ada kimarun. Apa itu kimar? Kimar itu artinya adalah perbuatan perjudian.
Mau permainannya online, mau permainannya tidak online, asal terjadi yang namanya perjudian, maka itu hukumnya haram. Maka zaman sekarang Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak itu lebih pintar main HP dari bapak emaknya, betul? Kita harus pintar juga, Bu. Apalagi tuh bocah dikit-dikit minta isiin pulsa, top up, transfer dana. Hati-hati, nanti dia bakal naruh-naruh. Maka penting juga bagi kita untuk belajar teknologi. Kalau kita nggak bisa belajar teknologi, kita bentengin anak-anak kita dengan pengajian-pengajian semacam ini. Saya lihat ada beberapa anak-anak yang ikutan hadir di sini, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Maka dalam pengajian berikutnya, dalam taklim gabungan berikutnya, ada Pak, Bu, anak-anaknya biar pada duduk bareng-bareng di sini. Nah, Pak, mereka akan nanti jadi terbiasa untuk duduk dalam pengajian. Sekurang-kurangnya ini ikhtiar kita buat ngebentengin anak-anak kita, jangan sampai nanti terjerumus. Beberapa waktu saya sempat nanya, kalau saya lagi ngajar ke Kalijambe, ke Masjid Nurul Falah, saya lewat sini suka ada perkumpulan anak muda di depan. Saya nanya, itu pemuda pada ngapain? Katanya alhamdulillah, meski gitu-gitu pakaiannya biasa aja pada ngaji, ada acara positifnya, maka alhamdulillah kita dukung, Pak. Kalau perlu kita fasilitasi apa? Cariin guru buat membimbing mereka. Ngaji nggak mesti pakaian kayak gini. Kadang-kadang anak muda ngaji disuruh pakaian kayak gini, rada alergi. Apa katanya? Kayak rombongan engkong-engkong. Yang cewek-cewek suruh pada pakai gamis, ya kayak mama kosidahan. Dia pada demen pakaian begini. Seenggaknya mereka mau ngaji meskipun pakaiannya pakaian muslimah yang rada beda sama kita, yang kekinian, nggak apa-apa dah, mau ngaji dulu. Supaya apa? Supaya mereka ada asupan untuk bentengin dirinya. Anak-anak kita jadi pada terjerumus, boleh jadi satu, kagak ngerti, dua, seneng nyari duit. Maka kenapa tadi saya bahas tentang keutamaan miskin? Jangan sampai miskinnya kita menjerumuskan kita sama perbuatan-perbuatan ya judi online, ya pinjaman online. Kalau emang kita udah usaha, kita udah berdoa, masih miskin-miskin juga. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Usaha udah, berdoa udah, genengan masih miskin juga. Ada nggak yang begitu? Dan maka tetap bersyukur. Insya Allah masuk surganya duluan. Insya Allah pahala amal ibadahnya lebih banyak. Makanya kalau lagi acara ini ada makanan nih, panitia mana panitia? Lihatin mana yang rombongan orang miskin, bagian makanannya biar banyakan. Pahalanya dia banyakan. Beberapa waktu di kampung saya lagi acara tahlil, gara-gara ngebahas ini, akhirnya kue makanan di acara tahlil yang di depannya Bang RW, yang di depannya rombongan orang-orang kaya, kuenya kue kering dulu. Rombongan yang belah sono, kuenya yang pisang, gorengan, ya kacang. Kira tempat orang kaya, kue kering mulu, kue sempong. Saya tanya kenapa itu begitu, Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, kan kalau amalan zikir orang miskin sama orang kaya pahalanya beda. Saya lagi ngirimin pahala buat orang tua saya yang meninggal. Maka karena orang miskin pahalanya banyak, kan yang ditransferin buat orang tua saya yang meninggal dibandingin sama orang kaya. Urut, saya kasih kuenya yang rada banyakan, yang rada enakan buat rombongan orang miskin.
bilang jangan begitu. Nanti RW-nya kalau aku mau tahdir lagi, siap diskriminatif ini gue datang tahdir dikasihnya semprot doang. Maka mudah-mudahan pengajian kita hari ini menambah wawasan kita, tambah syukur kita kepada Allah, tambah kita taat kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, miskin bukan hinaan, miskin adalah keutamaan. Bahkan dalam satu sabda Nabi, ya, al-fuqara karamatun min karamatillah atau karamat Nabi SAW. Miskin itu adalah keramat, kemuliaan dari kemuliaannya Allah. Terakhir, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ini kita tampil ghafilin tiksa. Allah Subhanahu wa taala minta maaf sama rombongan orang-orang miskin, di mana mereka udah usaha, udah berdoa sama Allah buat jadi orang kaya biar dikasih harta, tapi Allah tahan gak dikasih harta dunia. Tapi mereka senantiasa doa, senantiasa usaha, tapi Allah tahan. Allah minta maaf, lalu Allah sampaikan, aku bukan menghinakanmu dengan memberikan kemiskinan kepadamu, tapi aku pilih engkau untuk mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya silakan engkau cari orang-orang yang di masa hidupmu suka membantumu, ngasih makan kepadamu, ngasih minum kepadamu, selamatin dia dari api neraka. Tuh, orang miskin. Orang kaya nggak bisa, orang miskin bisa. Sama kayak orang-orang hafal Quran. Hafal Quran kan bisa nyelamatin orang dari siksa neraka, orang-orang yang dia sayang, ya, bisa nyelamatin orang tua. Orang miskin bisa nyelamatin sama dia rodian, ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur, tetap jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Rajab ini, di samping bulan haram, Rajab juga adalah gerbang sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bersihin hati, bersihin jiwa, mudah-mudahan pas Ramadan nanti hati dan jiwa kita udah bersih, jadi pahala yang kita bakal panen di Ramadan, pahala yang amat sangat banyak, rahmat yang akan kita panen di Ramadan, rahmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta anak-anak kita terjaga daripada yang namanya judi online, game online, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul hadi wal muwaffiq ila haqq wa ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa kita petik ilmunya, supaya keluarga kita, anak-anak kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara sudah kita lalui. Barangkali hari ini kita tutup dengan doa. Namun sebelum doa dibacakan, saya atas nama keluarga besar dari DKM Masjid Nurul Iman, apabila di sana sini masih ada kekurangan kekhilafan, inilah kami dari Masjid Nurul Iman, mohon dimaafkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanti Pak Ustadz ada sedikit silakan doa untuk jamaah kita itu dari Bapak Anjur pada saat ini doa bermakna. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau akan bekerja, mudah-mudahan disebutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mau membawa acara berawal sampai akhir. Apabila ada kekurangan ucapan, saya sebagai manusia biasa tidak berubah dari kesalahan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian kita tambah dikit tentang kalau tadi judi, minum-minuman keras. Minum-minuman keras banyak sedikit haramun, haram. Itu orang yang minum minuman keras dalam kitab Durratun Nasiri dinyatakan akan diminumkan oleh Allah kelak di akhirat dari yang namanya sungai Gutah. Sungai yang isinya nanah yang bau amat busuk, yang menjijikkan, yang berasal dari kemaluan yang busuk, yang borok dari wanita-wanita zina, itu mengalir nanahnya menjadi sungai Gutah, akan diminumkan kepada mereka orang-orang yang mudawamah biasa minum minuman keras. Kita hindari, nauzubillah. Tambahin sedikit ya. Kita doakan mudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, jamaah kita khusus istri daripada Bapak Bandir, tokoh masyarakat RT 03 RW 03 ini diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua jamaah kita yang sedang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ahli kubur kita semua mudah-mudahan senantiasa, bil khusus almarhum Bapak Haji Yunus selaku yang memang istiqomah senantiasa dalam agama Allah semasa hidupnya, kita doakan semua ahli kubur kita mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kubur yang raudhah min riyadil jannah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa la harajin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi rabbil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى وعلى أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, khususnya adalah arwah jamaah taklim gabungan masjid sekali jambe. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الاستقامة وأبواب الجنة. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم استغثنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسألك الإجابة ورضاك والله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. واعف عنا يا رحمن. واعف عنا يا رحيم. واعف عنا يا ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بحمد الفاتحة وبشفاء الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal مولاي صل وسلم على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أولهم Nabi penuntun umat Nabi, Nabi pemberi syafaat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله. الحمد لله على نعمة المغفرة.